Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Berjumpa lagi di channel saya. How are you everybody? Apa kabar semuanya? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Before we begin our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray to Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi jidni ilma warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Okay everybody, what we will learn this time. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? This time we will learn about creating caption. And then what are the objective our lesson? Apa tujuan pembelajarannya? First, yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. And then, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khususnya dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan. And then the last one, menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Okay, next everybody, kita lanjutkan. Look at the picture and then what will you say for the following picture? Perhatikan gambar berikut dan apa yang akan kamu ungkapkan atas gambar berikut ini. Okay, what will you say about this picture? Maybe you will say, wow, so beautiful, amazing, and so on and so on. Okay, to get more words, untuk mendapatkan beberapa kata dari gambar ini, let's identify the picture using the following question. Kita coba identifikasi dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. What is that? Nah, kira-kira apa ini? Okay. Maybe your answer is cloud. Nah, ini adalah cloud. Awan. View. Pemandangan. Scenery. Ya, sama pemandangan maknanya. And then the next questions. What does it look like? Nah, pemandangan ini seperti apa? Beautiful, ya. Pemandangannya beautiful, cantik, amazing, wah menakjubkan, fabulous, menakjubkan, based on your view, ya sesuai dengan sudut pandang kalian. And then, who is there? Siapa di sana? Nah, kira-kira siapa? Oke. A man. Nah, ternyata seorang laki-laki, ya. Oke. And then, where is he? Di mana kira-kira ini? Where is he? Nah, on top of. Nah, di puncak. Mountain. Nah, kira-kira ini kira-kira di puncak gunung. On top of mountain. And then, what is he doing there? Apa yang dia lakukan di sana? Standing. Berdiri ya. See the view. Melihat pemandangan. Peacefully. Ya, dengan damainya. Terlihat damai ya. Okay. We have identified and then get some words based on the picture using the following questions. And then everybody, we can make a sentence using those words. Kita bisa membuat kalimat
or maybe more sentence atau lebih beberapa kalimat using those words, menggunakan kata-kata tersebut. Nah, okay. Beautiful cloud. A man is standing peacefully on the top of mountain. He sees the beautiful cloud. It is really amazing view. Awan yang cantik, yang seorang laki-laki sedang berdiri dengan damai di puncak gunung. Dia melihat awan yang cantik, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Mungkin gambar ini bisa dibuatkan kalimat atau kata-kata seperti ini. Oke, next. Selanjutnya, a man is standing peacefully. He sees the beautiful cloud. It is really amazing view. What are those words or sentences call about? Kira-kira kata-kata ini yang ada pada gambar ini on the picture, what is call about? Disebut apa? Oke, those is call about caption. Kata-kata yang ada di gambar tersebut itu disebut dengan caption. Oke, good. Oke, next. Selanjutnya, what is the meaning of caption? Jadi apa sih maknanya caption itu? So, what is a caption? Apa yang dimaksud dengan caption? Caption is a brief description, heading, or title that identifies or introduces a document, graphic, photograph, video, or table. Jadi caption adalah deskripsi singkat, heading or title, judul yang mengidentifikasi atau memperkenalkan suatu dokumen, grafik, foto, video, atau tabel. Nah, based on our module, page 19 and 20, berdasarkan modul pembelajaran pada halaman 19 dan 20, caption is a text that appears below an image. Most captions draw attention to something in the image that is not obvious, such as it's relevant to the text. Caption may be a few words or several sentences. Ini makna pada halaman page 19, halaman 19. Jadi caption adalah teks yang muncul di bawah gambar. Sebagian besar caption menarik perhatian pada suatu gambar yang tidak jelas. Caption ini adalah memperjelas gambar yang tidak jelas maksudnya. Such as seperti relevansinya dengan teks. Nah, direlevansikan kepada teks. Atau digambarkanlah ke dalam teks maksudnya. Caption bisa berupa beberapa kata atau beberapa kalimat. Bisa hanya a few words, sedikit kata, atau bisa kalimat. Gitu. Tadi di awal misalkan ketika melihat pemandangan, tadi melihat pemandangan, wow, so beautiful. Nah itu juga masih ke dalam masuk caption a few words. Nah, tapi tadi kalau kita buat kalimat, dibuatkan kalimat, itu juga masih caption. Okay, next. Caption is a short explanation or description of a picture located near the picture. It can be on either side of the picture, above the picture, or below the picture. A caption explains what is shown in the picture, diagram, or illustration. Caption help the reader understand information that may or may not be in the text. This is the meaning on the page 20. Caption adalah penjelasan atau deskripsi singkat dari suatu gambar yang
terletak di dekat gambar. Bisa di kedua sisi gambar, di atas gambar, atau di bawah gambar. Below the picture. Caption menjelaskan apa yang diperlihatkan dalam gambar, diagram atau ilustrasi. Caption menolong pembaca memahami informasi yang mungkin atau tidak ada di dalam teks. Jadi, caption ini ya untuk mendeskripsikan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Kalau di sini bukan hanya gambar, bisa dokumen, bisa grafik atau fotograf, foto ya, video atau tabel. Okay, this is the meaning of caption. Okay, next everybody, kita lanjutkan. So, what the definition of photo caption? Nah, yang akan kita bahas ya dari beberapa tadi caption. Caption itu bisa berupa deskripsi kepada tabel, bisa deskripsi kepada video, bisa deskripsi kepada dokumen. Nah, yang akan kita bahas adalah photo caption. Yang mungkin sering kalian buat when you do a social media. Ketika kalian melakukan sosial media through the Facebook, WhatsApp, and so on, mungkin kamu sering membuat namanya caption. Apa itu foto caption? Teks penyerta gambar. Singkatnya, foto caption disebut dengan teks penyerta gambar. Oke, foto caption is a title, short explanation, or description accompanying an illustration or photograph. Foto caption adalah judul atau penjelasan singkat atau deskripsi singkat yang menemani ilustrasi atau gambar. Intinya adalah ya, suatu penjelasan singkat ya, mengenai gambar. Okay. And then, what is the function of photo caption? Apa fungsinya dari photo caption ini? The function is, photo caption is used to give reader a basic information to understand the photograph. Ya, tag penyerta gambar digunakan untuk memberikan informasi dasar pada pembaca untuk lebih memahami tentang gambar tersebut. Nah, ini fungsinya. Then, study the example of photo caption. Kita pelajari photo caption berikut. Nah, ini a beautiful cloud. Man is standing peacefully on the top of mountain. He sees the beautiful cloud. It is really amazing view. Okay. So, how many parts of a caption are shown in picture? Ada berapa bagian? Ya, pada caption ini terdiri dari berapa bagian? Oke. There are 3 parts. Ada 3 bagian. First, yang pertama adalah title or heading. And then explanation, illustration, or description of picture. Jadi, main bla 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 sampai view ini yang disebutnya explanation atau illustration atau description of picture. Penjelasan atas gambar atau penjelasan apa yang ditunjukkan, shown on the picture, apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Okay. And the last one, author. Nah, kita masukkan sebagai authornya by Iqbal Hidayat Nur. Nah, ini adalah author. Penulisnya siapa? Oke. Okay.
Next, kita lanjutkan. Nah, what tense is used in the caption? Kira-kira jenis kalimat yang digunakan pada caption ini tensesnya apa? Beautiful cloud, a man is standing peacefully, he sees the beautiful cloud is really amazing view. Nah, ini kira-kira menggunakan kalimat apa? Nah, ini secara keseluruhan umumnya menggunakan present tense. Jadi, caption itu menggunakan present tense. Bentuk kalimatnya adalah kalimat present tense. Kenapa? Karena shown on the picture is a constant. Jadi, gambar yang ditunjukkan itu adalah konstan. Tidak berubah-berubah. Orang tetap seperti ini, berdiri. Di gambar ini berdiri selamanya, gitu kan. Pemandangan ini yang ditampilkan ya indah selamanya. Gitu. Nah, maka bentuk kalimatnya adalah present. Sampai sekarang itu menunjukkan begitu adanya, maka bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat present tense. Oke, kita lihat. Nah, which part are shown present tense in the caption? Bagian-bagian mana yang menunjukkan kalimat ini present tense? Oke. Bagian mana? Nah, ini is. Is ini namanya to be. Ini menunjukkan present tense. Berikutnya, nah, ada sees. Ini kata kerja bentuk pertama. Ini juga masuk ke dalam present tense. Oke, berikutnya adalah, nah masih is, to be. Ini juga dalam bentuk present tense. Nah, ini pembahasan ini, bentuk kalimat yang digunakan dalam caption ini akan kita bahas lebih mendalam berikutnya. Oke, that's good. Kita lanjutkan. Nah, what is call about? Nah, tadi sudah disinggung, is itu disebut dengan to be. Ya. To be ini auxiliary verb, kata bantu, kata kerja. Biasanya digunakan dalam bentuk kalimat nominal. Ya, ini. Auxiliary verb, kata bantu ini biasanya digunakan dalam bentuk kalimat nominal. Nominal sentence form. Okay, next. Good. Nah, what is called? Si ini disebut apa? Nah, sis disebut apa? Nah, sudah disinggung tadi ya di awal. Sis ini adalah verb, kata kerja. Kata kerja. Bentuk pertama. Verb is used for a verbal sentence form. Jadi verb ini biasanya digunakan dalam bentuk kalimat verbal. Jadi pada kalimat a man is standing peacefully, he sees the beautiful cloud. It is really amazing view. Ini terdiri dari dua bentuk kalimat. Yang pertama adalah bentuk kalimat verbal, yang kedua bentuk kalimat nominal. Verbal sentence, nominal sentence. Okay. Verbal sentence, nominal sentence. Okay, that's very good. Okay. Next. Nah, there are 4 present tense. Ada 4 tenses present utama. Nah, look at. Nah, yang pertama adalah simple present tense. Kedua adalah present continuous tense. And the third present future. And the last one is present perfect tense. Nah, which one for the sentence is simple present tense, present continuous tense, present future tense, and present perfect tense? We match it. Coba kita matchkan, cocokkan. Okay, which one present tense? Nah ini. He sees the beautiful cloud. Nah ini present tense. He is seeing beautiful cloud. Nah ini present continuous tense. He will see the beautiful cloud. Nah this is present future tense. And then he has the beautiful cloud. Nah ini present perfect tense. To understand more about this present tense, let's continue for my explanation. Kita lanjutkan penjelasannya. Nah,
meanings. Maknanya apa yang dimaksud dengan simple present tense, present continuous tense, present future tense, present perfect tense. And then time adverbs. Waktunya kapan. Ini time adverb ini keterangan waktu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu keterangan waktu atau kejadian itu, waktu kejadian mempengaruhi bentuk tenses yang digunakan. Nah, oke. Nah, misalkan every day, every week, every bla bla bla, always, often, sometimes, usually, seldom, never, frequently, generally, habitually, once, twice, extra. Every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every bla bla bla. Nah, ini every diikuti oleh man misalkan, and so on. Always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, seldom, jarang, never, tidak pernah, frequently. Nah, secara terus-menerus, generally, umumnya, habitually, kebiasaannya, once, sekali, twice, dua kali, etc. dan lain-lain. Nah, ini ya, keterangan ini biasa digunakan dalam bentuk simple present tense. Oke, berikutnya ada now, at the moment, at present, still, today, this morning, this January, this bla bla bla, etc. Sekarang, pada saat ini, still, masih, today, hari ini, this morning, pagi ini, this January, Januari ini, bulan Januari ini, this bla bla bla. Nah, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan keterangan waktu present continuous tense. Oke, berikutnya, nah, tonight, tomorrow, next week, next month, next Sunday, next bla bla bla, in the morning, in the afternoon, in the evening, soon, later, at 7 o'clock AM, at 7 o'clock PM, at bla 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 time misalnya, etc. Nah, tonight, nanti malam, besok, tomorrow, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next Sunday, minggu depan, next bla bla bla. Nah, in the morning, pagi hari, sore hari, afternoon, siang hari, afternoon, in the evening, malam, sore hari atau malam hari, soon, segera, later, kemudian, pada jam 7 AM, pagi, jam 7 PM, malam, at bla 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 time, nah, dan lain-lain. And then, for an hour, for a week, for bla bla bla, since 2003, since 2017, since bla bla bla, never, ever, before, yet, already, etc. Selama sejam, selama seminggu, selama bla bla bla, sejak 2003, sejak 2007, sejak bla bla bla, never, tidak pernah, ever, pernah, before, sebelum, yet, belum, already, sudah, extra, dan lain-lain. Nah, keterangan-keterangan ini tadi ketika kita menggunakan everyday ya harus simple present tense. Ketika tomorrow berarti harus future tense. Ketika kita menggunakan for a week berarti harus perfect tense. Jadi keterangan waktu ini mempengaruhi sekali lagi tenses yang digunakan. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan simple present tense? Nah, dari keterangan ini kita bisa simpulkan bahwa simple present tense adalah suatu perbuatan yang sering bisa terus-menerus dilakukan pada saat sekarang. Jadi suatu yang sering dilakukan everyday kan itu suatu kebiasaan. Often itu suatu hal yang sering dilakukan. Frequently terus-menerus. Nah, and then how about present continuous tense? Nah, adalah sedang dilakukan pada saat sekarang. Perbuatan yang sedang dilakukan pada saat sekarang. Now, saat ini, at the moment, at the present, pada saat ini, berlangsung. Sedang dilakukan atau berlangsung pada saat sekarang itu present continuous tense. Maka keterangannya adalah now. Okay, next, future. Perbuatan yang akan dilakukan pada saat sekarang. Akan. Sekarang akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Nah, ini. Yang belum terjadi di masa akan datang. Karena juga yang akan dilakukan di masa yang akan, tapi di waktu lampau itu namanya past future tense. Ini mah akan dilakukan berarti belum terjadi di masa yang akan datang. Maka tonight nanti malam, tomorrow besok.
Kan itu kejadian di masa yang akan datang yang akan dilakukannya. And the last one, present perfect tense. Present perfect tense ini adalah perbuatan yang sudah dilakukan pada saat sekarang. Sudah dilakukan. Yang ini menunjukkan kualitas jumlah waktunya biasanya. Atau kapan sudahnya. Nah, sejak kapan? Nah, contohnya adalah for an hour, selama sejam, perbuatannya sudah dilakukan atau sudah dikerjakan selama sejam. For a week, selama seminggu. Atau sejak kapan sudah dilakukannya? Sejak 2003 misalkan. Ini, present perfect. Jadi, yang kalimat yang tenses ini, yang biasa sering digunakan untuk membuat caption. Kenapa? Sekali lagi bahwa caption adalah menunjukkan kata-kata yang ditampilkan oleh gambar tersebut. Ya. Tampilkan dari gambar itu apa? Dan dari gambar itu tidak akan ada perubahan. Maka bentuk kalimatnya adalah menggunakan present. Nah, yang biasa digunakan nih biasanya ini bentuk simple present dan present continuous tense. Ya, gambar itu sedang ngapain gitu kan? Berarti itu menunjukkan present continuous tense. Gambar itu konstan atau menunjukkan general truth, itu salah satu bentuk dari present tense, menunjukkan kebenaran umum. Nah, kalau future, nah ini mungkin jarang digunakan. Kalau perfect mungkin bisa saja digunakan. Future, ini dalam caption, mungkin bisa berupa quote. Ya. Kalian mungkin pernah jalan-jalan ke suatu tempat, ya. Kamu foto gambar tersebut, situasinya di mana, misalkan di zoo, misalkan kebun binatang, ya. Kamu foto, kamu buat quote, nah, saya akan datang lagi ke tempat ini tahun depan. I will come again, misalkan. I will visit again next year, misalkan. Saya akan berkunjung kembali tahun depan. Nah, itu bisa juga. Nah, apakah ada yang bentuk past tense? Ya, bentuk lampau. Mungkin kalau beberapa contoh yang dilihat, ya ada memang dalam bentuk past tense yang digunakan untuk caption ini. Cuma itu biasanya merujuk pada peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi boleh nggak? Ya boleh sebetulnya. Kalau berdasarkan pada peristiwa boleh. Oke, next. Nah, let's exercise. Write the verbal sentence using the word verb given and construct them using four tenses. Simple present tense, present continuous tense, present future tense, and present perfect tense. Jadi buat kalimat menggunakan kata yang diberikan ya, dan bangun kalimat kata-kata tersebut menjadi 4 tenses ini. Oke. Nah, kita contoh, sebagai contoh kita gunakan kata see. Nah, see. Ini adalah kata kerja. Nah, oke. Nah, bagaimana bentuk simple present tense-nya? Nah, bentuk simple present tense-nya, bagaimana bentuk present continuous-nya, bagaimana bentuk present future-nya, bagaimana bentuk present perfect-nya menggunakan kata see ini. Nah, karena ini kata see, berarti ini adalah kalimat, sekali lagi kalimat verbal sentence. Ya, setelah subjek diikuti kata kerja ini. Oke, kita lihat bentuk present tense-nya. Nah, bentuk present tense ini pattern-nya, rumusnya adalah subjek kata kerja. Kata kerjanya ini adalah see, object plus adverb. Maka coba kita buat kalimat. Nah, misalkan subjeknya adalah he, maka kata kerjanya sees the beautiful cloud every morning. Subjek, kata kerja bentuk pertama ada s di sini, ya. Ternyata si ditambah dengan s, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, beautiful cloud ini objek, every morning adalah adverb. Karena ada every morning ini, maka bentuk kalimatnya jadi simple present tense, menunjukkan suatu kebiasaan, every, setiap hari. Oke, nah tadi mana kata kerjanya yang menggunakan S atau IS? Nah, ini tergantung kepada subjeknya. Karena subjeknya adalah he, nah, maka ditambah dengan S. Ada yang S atau IS.
Subjek she, he, it, ini jadi she's. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka jadi she. Jadi kalau misalkan I see the beautiful cloud every morning. She sees the beautiful cloud every morning. We see the beautiful cloud every morning. Ya. And then present continuous tense. Kita lanjutkan. Nah, present continuous tense itu patternnya subject to be. To be-nya apa saja? Is, am, are. Plus verb ing, object, and verb. Nah. Oke, kita lihat contohnya. Ya, jadi he is seeing the beautiful cloud now. Dia sedang melihat awan indah sekarang. Ada kata now, maka ini bentuk kalimatnya present continuous, sedang berlangsung pada saat sekarang dilakukan. Oke, di sini ada to be, is. Nah, to be-nya ada is, mr. Nah, ini juga kembali lagi kepada subjeknya. Tergantung kepada subjeknya. Kalau subjeknya she, it, maka to be-nya is. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya are. Jadi, they are seeing, misalkan. I am seeing the beautiful cloud now. Nah, ini. Ini bentuk present continuous tense. Jadi, to be plus verb ing. Oke. Berikutnya, present future tense. Untuk present future tense ada subject, will, verb 1, object, and verb. Oke, kita perhatikan contoh kalimatnya. He will see the beautiful cloud in the afternoon. Jadi, dia akan melihat awan indah di sore hari. Oke. Nah, for the subjects, in the future tense, dalam bentuk future ini, seluruh subjek menggunakan will. Nah, dan perlu diperhatikan, will ini sekali lagi diikuti kata kerja bentuk pertama. Karena saya sering menemukan kesalahan ketika membuat kalimat. Misal, saya akan berenang. Di I will swimming. Nah, itu salah. Harusnya I swim. Kata kerja bentuk pertama. Oke, next. Berikutnya adalah present perfect tense. Nah, this is the pattern. Patternnya subject plus has, have, verb 3, object, and adverb. Let's see the example. Kita lihat contohnya. He has seen the beautiful cloud for an hour. Dia sudah melihat awan yang indah selama sejam. Nah, ini. Yang perlu perhatikan di sini adalah has, ada have. Nah, ini juga tergantung pada subjek yang digunakan. Nah, kalau subjeknya adalah she, he, it, maka ini menggunakan has. Kalau subjeknya are, you, we, they menggunakan have. Has dan have ini maknanya bukan mempunyai, tapi maknanya sudah atau telah. Has seen, sudah melihat atau telah melihat. Oke. Nah, ini bagaimana cara membuat kalimat verbal dalam bentuk simple present tense, present continuous tense, present future tense, present perfect tense. Cara membedakannya ya kalian sekali lagi perhatikan keterangan waktu yang digunakan. Kalau keterangan waktunya every morning, maka bentuknya present tense. Now menunjukkan sekarang berarti sedang berlangsung continuous tense. In the afternoon misalkan. Tapi ini menunjukkan bicaranya kapan. Mungkin ini pagi hari ini. Dia itu berbicaranya pagi hari. In the afternoon, sore hari. And then for an hour. Nah, ini juga menunjukkan waktu. Selama berapa jam, menunjukkan sudah perbuatan yang dilakukannya berapa lama. Nah, ini menunjukkan present perfect tense. Oke, next kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah exercise write the nominal sentences using the word given and construct them using 4 tenses. Menggunakan 4 tenses tersebut. Nah, ini tapi bentuk kalimat ini kalimat nominal. Kata yang digunakan adalah using adjective beautiful. Gunakan kata sifat beautiful. Oke. Nah, first simple present tense, second present future tense, third present perfect tense. Nah, mana present continuous tense di sini? Kok nggak ada bentuk nominalnya? Ya, bentuk nominal dari present continuous tense
sama saja dengan simple present tense. Jadi hampir tidak ada bentuk nominal dari present continuous tense. Jadi continuous tense ya sama aja present tense. Seperti itu, simple present tense. Oke, kita bahas satu persatu simple present tense. Nah, bentuk nominalnya, patternnya, subject, to be-nya ada is, am, are. Followed by, diikuti oleh adjective, noun, atau adverb. Jadi, subjek ini kalau diikuti kata sifat, ya, maka harus bentuknya nominal. Cirinya nominal menggunakan to be. To be-nya is, am, are dalam bentuk present tense. Contoh misalkan kata sifat ini beautiful. Ya, kita buat contohnya. Nah, the view is beautiful every morning. Nah, the view is beautiful every morning. Nah, ini. Ya. The view subject ya, sama dengan it. Ya. Is to be beautiful, cantik kata sifat, every morning keterangan. Oke. Nah, di sini ada to be is, am, are. Ini tergantung subjeknya juga. She, he, it menggunakan is. Nah, tadi sekali lagi view karena sama dengan it, maka menggunakan is. Subjek I menggunakan am. You, we, they menggunakan are. Ya, jadi, ini bentuk simple present tense-nya. Ya. Oke. Saya beri contoh yang lain. Misalkan noun, kata benda. Misalkan saya siswa. Siswa itu student, kata bendanya. Berarti I am student. Bukan I student. Berarti harus ada to be, I am student. Ya. Dia siswa. Berarti he atau she is student. Kamu siswa, you are student. Adverb, ya, keterangan. Misalkan in Bandung, itu keterangan tempat. Saya di Bandung, berarti I am in Bandung. Dia di Bandung. He is in Bandung. Kamu di Bandung. You are in Bandung. Ada to be-nya. Subjek diikuti kata benda, kata keterangan, kata sifat. Nah, itu namanya bentuk kalimat nominal. Oke, berikutnya present future tense. Nah, this is the pattern. Subject will be followed by adjective, noun, and verb. Nah, let's see the example. Kita lihat contohnya. The view will be beautiful in the afternoon. Pemandangan akan indah di sore hari. Oke, nah this is all subjects using are, you, we, they, see it, using will be. Jadi semua subjek ini menggunakan will be. Nah, sama kalau diikuti kata ini, benda, kata keterangan. Saya akan di Bandung, berarti I will be in Bandung. Ya, seperti itu. Ya. Oke, next. Present perfect tense. Nah, she has, have, been. Plus adjective, noun, or adverb. Nah, ya. Jadi to be-nya di sini been ya. Kalau untuk perfect. Oke, nah, this is the example. This is the example. The view has been beautiful for an hour. Pemandangan sudah indah selama sejam. Nah, oke, indahnya selama sejam. Oke, nah subjeknya, nah ini tadi kembali lagi bahwa has been untuk she, he, it. Jadi ada has been, ada have been. Jadi ada has been, ada have been tergantung pada subjeknya. She, he, it jadi has been. I, you, we, they have been. Diikuti kata sifat, kata benda, kata keterangan. Nah, ini contoh bagaimana membentuk construct the nominal sentence. Okay, using a simple present tense, present future tense, present perfect tense. Nah, tadi continuous nggak ada. Saya berikan contoh. The view is beautiful now. Nah, itu kan continuous now. Maka ya bentuknya seperti itu, bukan
The view is being beautiful now. Nah, tidak ada konstruksi seperti itu. Memang secara pattern harusnya seperti itu. The view is being beautiful now. Untuk bentuk nominal present continuous tense. Tapi bentuk seperti itu tidak ada, ya. Jadi bentuk nominal dari present continuous tense, ya, the view is beautiful now. Jadi sama aja seperti simple present tense. Okay, do you get it? Okay, do you understand? Ya, moga-moga mungkin sudah paham berkaitan dengan ini. Nah, jadi sebelum kalian membuat atau menulis caption, ya harus lebih bisa memahami kalimat apa saja yang digunakan untuk membuat caption tersebut. Maka untuk kesempatan kali ini perlu berlatih membuat kalimat write the verbal or nominal sentence using the following word given and construct them using four tenses. Ya, bisa simple present tense, present continuous tense, present future tense, present perfect tense. Nah, latih membuat kalimat menggunakan kata-kata berikut. Nah, ada crazy, ada work, ada at home, ada cry, ada doctor. Buat kalimat ini, ya, patensis ini menggunakan kata-kata berikut seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Okay, maybe thanks for your attention. See you on the next video. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.